Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami dari studio podcast UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Kali ini saya bersama dengan teman-teman kita, adik-adik kita yang baru saja memperoleh prestasi yang luar biasa di Universitas Negeri Malang ya. Wah, gitu luar biasa. Mereka mengikuti dua turnamen event ya. Terkait dengan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum dan esai hukum ya, gitu. Nah, alhamdulillah dari UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon, teman-teman ini memperoleh prestasi yaitu juara 1 dan 2 ya di kompetisi tersebut, dan kompetisi tersebut adalah kompetisi tingkat nasional ya, begitu ya. Jadi ini teman-teman dari Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Dan mereka ini dari Prodi Hukum Pidana Islam. Ya. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, sahabat podcast UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon, kita kenalin dulu nih ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sudah sayang ya dilanjutkan gitu ya. Nah, yang pertama mungkin dari Prodi Hukum Pidana Islam. Namanya siapa? Nama saya Tantri Riyadi. Tantri. Yang selanjutnya? Saya Tohira Nurul Rahmah, Kabalmai. Kabal Main. Ini kalau nggak salah Rahma ini kemarin pindahan dari UIN Bandung ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Semesternya berapa sekarang nih? Semesternya sama kayak Semester 6 ya. Sekarang mau semester 7. Ya, Nah, selanjutnya ada Putri Nabila Husain. Putri Nabila Husain dari Hukum Pidana Islam, juga. Nah, satunya Muhammad Nasir Prawira. Muhammad Nasir Prawira. Nah, dan yang tidak asing lagi nih ya, kalau untuk kita yang paling ujung nih, mahasiswa yang studi akhir. Ya, bisa perkenalkan diri, mungkin teman-teman dari fansnya ya, dari bisa memperkenalkan diri lebih. Nama lengkap Rahmat Muhnisa Salim, biasa disapa Ahmad. Ya, Semester 8. semester 8. Alhamdulillah 1 Juli kemarin ujian tutup selesai. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Ya, berarti waktu juara di UIN Malang, ini UIN Malang ya? Sorry. UIN Malang. UIN Malang waktu itu belum selesai studi? Belum. Belum. Sulit. Persiapan ujian mulai Iya, alhamdulillah. sambil gelombang, Ya. studi jalan. Jadi ini kemarin dapat juara berapa? Untuk esai di Universitas Negeri Malang itu kan juara 2. Dua, iya. Juara 2, bersama dengan Iya, Putri. sama-sama. Ya. Nah, kalau yang juara 1, Nasir sama dengan teman-teman. Iya. Oke. Nah, inilah prestasi mereka yang sudah ditorehkan ya kepada UIN Abdul Muthalib Sangaji. Dan ini memang menjadi suatu penghargaan buat kami secara kelembagaan, dan saya juga merasa bangga juga bisa hadir bersama mereka di tengah-tengah untuk podcast ini. Nah, kalau Rahmat ini pernah juara 3 nasional, ya, debat konstitusi, event apa tuh ya? OASE. Itu OASE Olimpiade Sains dan Riset di bawah Kementerian Agama Kementerian di Agama. UIN Jakarta. Ya, ini seluruh PTKN seluruh PTKN Ambon, seluruh PTKN Indonesia, sorry. Nah, dan waktu itu kalau nggak salah pesertanya 50 perguruan tinggi keagamaan Islam ya, 50 PTKN, dan kita alhamdulillah UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon juara 3 nasional. Ya, ini luar biasa prestasi dari teman-teman syariah, dan memang ini kebetulan lagi dan lagi hukum pidana Islam lagi. Jadi karena memang berbicara hukum secara formil ya dan material hukum publik di Indonesia ya, memang kebanyakan teman-teman hukum pidana Islam ini yang selalu menjawainya gitu. Nah, selanjutnya yang saya mau tanya di sini itu terkait kalau Rahmat tadi pengalamannya itu kan dan prestasinya itu selain KTI juara 2 kemarin, ini juga Rahmat kemarin itu juara 3 di UIN Bandung untuk debat konstitusi, di UIN Jakarta, sorry. Nah, kalau Adek kemarin pengalaman prestasinya? Kalau saya sih baru di sini KTI. Oh, di KTI. Ya, jadi kayak jadi privilege tambahan saya. Alhamdulillah di Ya. masa studi akhir ya, Ya. akhirnya menyumbangkan sebuah prestasi sebelum meninggalkan alma mater gitu. Nah, kalau Kabal Main? Kalau saya juga sama seperti teman-teman Tantri tadi. Oh, Sebelumnya belum pernah
Kalau di Bandung, waktu di UIN Di Bandung, Bandung tidak terlibat? tidak pernah, Belum. belum terlibat. Jadi memang prestasi juga nih. Pindah di UIN AM Sangaji, lalu tiba-tiba membawa tim juara 1 ya, tingkat nasional di Universitas Negeri Malang. Kalau Puput? Kalau saya sendiri tuh waktu semester 2 pernah ikut lomba film pendek. Iya. Dan alhamdulillah itu dapat juara 2 dan kemudian reward dari lomba itu dipakai untuk kegiatan kerjasama dengan Yayan Ternate, ya, Yayan Ternate waktu semester 2. Dan kemudian waktu semester 4 juga ada pengalaman ikut debat di Polda, Iya. dan alhamdulillah itu ya dapat juga Iya. juara 3. Nah untuk sekarang ya ini lomba esai. Kalau yang film sekarang. pendek waktu itu di tingkat mana tuh? Itu iya. Yang filmnya itu kementerian film, bukan? Baduri ya? Oh iya. Iya, Baduri. Ya, oh itu yang dibawa kementerian apa itu waktu itu ya? Apa kemarin? Iya sih. Yang baru yang Pariwisata kalau nggak salah Iya. ya? Iya. Oke. Gitu. Kalau Nasir? Kalau saya ini adalah prestasi pertama saya di kampus. Oh luar biasa ya. Iya, benar. Jadi ini memang benar-benar suatu perjuangan juga di tingkat akhir dan menorehkan sebuah prestasi untuk kelembagaan, juga membanggakan kepada kelembagaan dan juga membanggakan secara pribadi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi poin untuk penunjang skripsi ya, penunjang ijazah. Sorry. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih sebetulnya kendala-kendala yang teman-teman hadapi ketika memang mempersiapkan ya naskahnya untuk kemudian bisa disubmit kepada panitia, itu kira-kira kendalanya apa saja sih waktu mempersiapkan? Ya silakan yang dari ujung dulu. Kalau kendala itu saya rasa sih tidak ada, soalnya kami tuh kayak kerjanya kelompok, jadi Yeah. bareng-bareng, kalau ada apa-apa ya bareng-bareng juga, susahnya bareng, senangnya bareng. Jadi kalau untuk kendala kayaknya saya rasa itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Kalau mungkin secara pribadi, Kabal Main mungkin? Kalau secara pribadi itu kendalanya di rumah, pulang balik PP begitu Oh rumah dari mana tinggalnya emang? di Warasi. Oh Tapi dekat kan saja. biasanya pulangnya malam gitu. Oh iya. Jadinya takut kan lewat-lewat kuburan. Itu konsekuensi sih ya. Iya, betul. Nah, konsekuensi kita mau jadi mahasiswa berprestasi, nah memang kayak gitu. Iya. Rahmat saja waktu in Jakarta atau Bawaslu ya, itu kadang sampai jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam gitu. Terakhir jam 2 malam. Itu Wah. bayangkan tuh perjuangan. Nah kalau Puput, kendalanya apa? Kalau untuk saya sendiri sih tidak ada ya Pak, karena ada support dari teman-teman. Kemudian juga dalam penyusunan kami kan kerjasama, jadi Yeah. bagi tugas. Jadi sejauh ini tidak ada kendala untuk lomba kali ini. Oke, Nasir, ada kendala nggak? Kalau saya sih sebenarnya kalau kendala untuk pengerjaan KT-nya itu enggak ada, tapi mungkin sama tadi kendalanya itu mungkin waktu, berbagi waktu, Iya, iya. meluangkan, ada pikir untuk penyusunan juga pelan-pelan ini. Memang ya, selain Bagi waktu. memikirkan soal penorehan prestasi, teman-teman ini juga karena semester 6 mau semester 7, mereka pengen progres juga ya. Untuk sebelum magang, proposalnya udah siap nih, supaya kalau magang memang sejalan dengan proposal yang dituliskan ya. Luar biasa. Kalau Rahmat kayaknya nggak perlu tanya lah. Ya. Selesai. Kendala itu tetap ada saja. Maksudnya ya kayak tadi teman-teman bilang bagi waktu itu tetap, apalagi kemarin kan persiapan ujian munakasyah itu juga. Nah itu tuh harus di manage benar-benar tuh. Nah terlepas dari itu juga ya kadang-kadang kali ini memang terlepas dari apa ya maunya untuk terlibat dalam lomba untuk meraih prestasi nantinya ya kebutuhan seperti kayak paket data dan sebagainya. Nah itu kemarin kami teman-teman sepakat karena support sistem dari jurusan juga baik, Iya. di support dari Pak Syah sebagai ketua jurusan juga sangat baik. Akhirnya kami fasilitasi ruang Podcast. ruang podcast sekaligus ya wifi-nya. Jadi itu ya alhamdulillah membantu banget. Kalau pakai dana sendiri ya kayaknya banyak kalau Iya submit dan lain sebagainya itu untuk share juga materi. Jadi memang selain kesulitan-kesulitan yang memang secara pribadi internal, tapi kelembagaan juga memberikan kemudahan ya, fasilitas, lewat fasilitas yang ada sehingga memang memudahkan teman-teman lah untuk terkait dengan kompetisi ini. Nah selanjutnya kira-kira ini selain kemarin selesai juara 1-2,
ada tidak proyek garapan yang lagi sementara mau diikuti? Ada. Proyek apa sih? Rencananya sih mau ikut ada beberapa event. Ada dari dari Bank Indonesia, kemudian ada juga dari Universitas Erlangga, ada event juga dan kalau untuk kami tuh sekarang mau fokus untuk event dari Bank Indonesia dulu. Bank Indonesia. Itu lombanya apa juga sih? Lombanya Karya tulis juga. ya karya tulis ilmiah juga, iya. Oh, luar biasa. Kalau Nasir sama? Iya, sama. Oke. Jadi ini memang tim khusus untuk karya tulis ya. Kalau Rahmat memang kemarin agak sedikit pensiun dari dunia debat. Lalu sekarang di momen terakhir prestasinya itu dia coba untuk karya tulis. Tapi luar biasa sih. Mudah-mudahan kakak tingkat ini bisa menjadi lulusan terbaik lah. Ya. Jadi prestasi-prestasi nasionalnya udah banyak sih. Jadi ini mudah-mudahan. Nah, kira-kira apa sih kiat dan saran gitu ya untuk teman-teman yang ada di UIN AIM Sangaji, ya, terutama Fakultas Syariah maupun fakultas-fakultas lain lah yang ada kita di Syariah di UIN Abdul Muthalib Sangaji ini bisa mengikuti jejak kalian gitu sehingga bisa memberikan sumbangsi prestasi gitu. Karena kan teman-teman kuliah ini kan tidak hanya datang duduk dengar pulang gitu kan, tapi setidaknya ada pengalaman hidup memberikan prestasi secara pribadi, institusi maupun orang tua gitu. Ini kan menjadi sebuah kebanggaan gitu. Kira-kira ada nggak saran gitu ya? Saran ya, tips-tips untuk teman-teman bisa mengikuti ini. Karena ini kan sebetulnya prestasi ini juga itu membuat sebuah income buat kampus gitu ya. Terutama kita kan kalau dalam program studi itu mau akreditasi gitu kan, ya, bukan hanya kerja-kerja teknokrat dari dosennya aja gitu ya, jurnal dan lain sebagainya, tapi prestasi mahasiswa juga ya, itu akan dikejar oleh asesor. Sehingga kira-kira saran untuk kalian, baik untuk teman-teman mahasiswa yang ada di UIN AIM Sangaji maupun yang ada di Maluku gitu, secara keseluruhan, kira-kira untuk itu kelembagaan juga apa sih sarannya gitu? Ya, silakan. Mungkin dari senior dulu nih. Tapi ada ketua kelompok juga sebenarnya. Yang ketua kelompok belum apa. Oh, kalau saya itu pertama tipsnya itu cuma satu, yaitu konsisten. Jadi saya tuh terinspirasi dari salah satu kalimat boyband Korea yaitu Bangtan Sonunda. Jadi dia itu bernama RM atau Rap Monster. Dia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan memutuskan bahwa baik atau buruknya tentang dirimu. Jadi kalau kamu membangun hal-hal kecil itu dari konsisten, maka itu akan menjadi kekuatan besar pada akhirnya. Luar biasa ya. Ya, jadi intinya itu konsisten itu. Iya. Ya, kita kelompok yang satunya? Saya, iya. Kalau untuk pengalaman pribadi ya Pak, untuk teman-teman itu jangan pernah takut untuk mencoba Pak. Saya dulu dari dulu sampai sekarang juga kadang-kadang masih menghindari event-event yang berhubungan langsung dengan orang baru, karena dulu tuh selalu kayak tertanam merasa takut kalau nanti interaksi dengan orang lain atau orang baru. Saya merasa bahwa nanti saya tidak mampu untuk menjawab atau tidak mampu untuk berinteraksi dengan baik. Tapi setelah mencoba hasilnya oke-oke saja gitu. Jadi kembali ke diri sendiri, kembali untuk pengendalian diri sendiri. Gitu aja sih Pak. Nah, untuk Rahmat nih, karena tadi kan dari sisi pribadi nih, untuk teman-teman tips, kira-kira untuk kelembagaan kayak gimana? Untuk kelembagaan ya harapannya ya ini barangkali juga mewakili teman-teman yang lain yang juga berprestasi entah di jurusan lain ataupun fakultas lain. Ya setidaknya gimana ya, akomodir langsung boleh, ataupun ya setidaknya perhatian khusus lah untuk mereka-mereka yang berprestasi. Ini bukan berarti Rahmat pengen biar maksudnya biar yang sudah mengukir sejarah, mengukir cerita, membuat prestasi ini juga menjadi satu inspiratif ataupun motivasi untuk teman-teman yang lain, karena memang mereka juga melihat, karena memang dia ada dukungan langsung loh dari kampus seperti ini. Dan bukan berarti lembaga kita Abdul Muthalib Sangaji mengabaikan itu kan. Tapi apresiasi itu biasanya ya kalau untuk lembaga ya tadi ada apresiasi penuh dari lembaga untuk mahasiswa yang berprestasi, sehingga ini menjadi acuan juga untuk teman-teman yang lain. Kalau karena beberapa teman-teman juga karena berpikirnya ya selain income individu itu didapatkan, mereka juga mengatakan kampus berikan apa gitu. Nah, harapannya seperti itu untuk ya kalau untuk lembaga. Tapi kalau untuk motivasi dari diri sendiri ya kemarin sempat beberapa kali kayak emang suka sering dengan dosen-dosen juga yang pengajar,
ada salah satu dosen mengatakan bahwa kadang-kadang menjadi mahasiswa itu kita menggebu-gebu dengan berprestasi, dengan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kadang-kadang kita luput dengan katanya juga harus ini loh, mempresentasikan kamu punya manfaat diri sendiri juga. Sesuatu yang kamu bikin, ya kamu harus bagaimana kamu bermanfaat kepada orang lain kalau kamu belum bermanfaat untuk diri sendiri. Nah ini menjadi patokan bahwa ya harusnya bisa begitu. Kalau apapun ya, untuk bagaimana bisa berkembang, untuk menjadi manfaat untuk diri sendiri, kemudian sudah pasti kalau manfaat untuk diri sendiri kamu bisa dapatkan, kurang lebih patokannya untuk orang lain itu ya pasti ada. Iya. Nah, untuk Nasir, kira-kira rencana setelah kuliah ini pengen apa gitu? Kalau misalkan Desember dapat nih Pak, kan ada moto juga untuk Desember. Untuk rencana selanjutnya sih, kalau misalkan ada lebih rezeki, mungkin mau lanjut S2 Pak. Amin, insya Allah ya. Lanjut hukum lagi? Insya Allah. Ya, kalau Kamal Mai? Kalau saya sendiri setelah dari sini, insya Allah kalau misalnya ada pembukaan tes CPNS itu mau coba. Terus kalau S2 boleh, tapi kalau beasiswa begitu. LPDP. Ya, Tidak. Kayaknya ada masa kelas. Mau yang di universitas negeri. Oh, negeri, nggak mau lagi. Apa maksudnya kenapa nggak mau dibawa PTKIN? Selain UIN Bandung, UIN Bandung. Oh, suasana baru. Saya kira takut juga disuruh ngaji lagi. Yang jelasnya pengalaman setiap lulusan pasti UIN Abdul Muthalib Sangaji pasti tahu ngaji lah ya. Tidak mungkin tidak. Karena memang isu soal ngaji ini menjadi momok gitu dan menjadi gorengan gitu ya untuk orang mau mengenal dan masuk di dalam Islam. Padahal itu memang bagaimana kelembagaan kampus kita ini mempersiapkan kita ya untuk yang memang paripurna di masyarakat gitu. Masa lulusan atau mahasiswa UIN AIM Sangaji turun jadi peserta KKN nggak bisa ngaji kan memalukan gitu kan. Tiba-tiba di ujung ditunjuk jadi imam, maaf saya selama ini jadi mampu. Itu kan lucu juga gitu. Nah, itu terkait dengan apa yang memang teman-teman punya tujuan ke depannya. Saya nggak tahu kalau tujuan Rahmat, kayaknya memang lanjut S2 juga nih ya. Skill-skillnya kan sudah ada nih. Puput bagaimana? Kalau untuk saya sendiri rencananya insya Allah target Desember juga. Dan kemudian mau lanjut S2 Pak. Amin. Rencana di mana? Rencananya mau di luar kota Ambon. Oh, saya kira luar negeri. Kalau negeri luar biasa gitu ya. Ada lulusan kita. Karena memang lulusan-lulusan dari UIN AIM Sangaji sudah banyak. Ada yang di Turki ya. Ada yang di Turki, ada yang di Mesir ya, beberapa dan sebagainya. Dan bahkan juga pengajar ya. Sudah ada yang jadi dosen-dosen juga kalau dari Syariah ya. Sudah di Jawa ya, yang memang dulu sempat ketemu di UIN Bandung juga tuh, Irma Mangar ya, sekarang jadi dosen di Probolinggo kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira ini yang terakhir nih, apa yang Anda pelajari dari pengalaman prestasi ini, yang kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, gitu. Ya, senior, silakan. Ya, kalau kali ini mungkin senior bisa mulai. Kalau untuk ini manfaatnya untuk nanti di. Ya, jadi ini kan prestasi dalam bidang KTI ini kan. Nah, kira-kira gimana sih sebetulnya kalian mengaplikasikannya dengan pengalaman ini di kehidupan sehari-hari? Kalau pelajaran penuh dari yang lomba terakhir kalau untuk saya ya, lomba terakhir untuk KTI SI kemarin, kita yang gaungkan itu kan kemarin dari panitia kan tema umumnya dari aksi kolektif menuju dari kritis menuju aksi kolektif. Nah, studi kasus kami ambil di Ambon dan Maluku Tengah untuk yang mengkhususkan dalam presentasi atomnya yaitu provokator damai. Nah, ini sempat digaungkan oleh Rektor UIN AMSA juga. Nah, provokator damai ini ya, kalau bicara soal manfaatnya nanti di masyarakat ya, nilai-nilai apa yang kemudian kami coba tulis dalam esai kami
untuk bagaimana yang tadi terkait dengan provokator damai gaungnya di media sosial. Kami harap, dan maksudnya ini tidak hanya sebatas di essay tulisan saja. Kami juga gaungkan dengan teman-teman atau dengan komunitas kami, kalau ada yang kemudian mencoba memprovokasi, karena media digital sekarang kan hoax ini merajalela. Nah, gaungan-gaungan yang kami sebut sebagai provokator damai ini gerakan untuk menantang daripada provokator yang mencoba untuk tadi syarat dan lain sebagainya. Nah, hashtagnya kampung saudara, membuka saudara, aliansi saudara. Nah, ini digaungkan kembali. Entah kami tidak pandang dimanapun, selagi itu konteksnya adalah Maluku, ya tadi provokator damai itu kami sisihkan. Mantap. Memang hashtagnya provokator damai ini memang menjadi sebuah labelitas dari UIN Ayun Sangaji. Karena bukan prestasi ini saja yang membawa soal provokator damai gitu ya. Karena UIN Ayun Sangaji dulu waktu masih IAIN itu pernah prestasi film ya, film provokator damai gitu. Senior dulu seangkatan saya, Rifki Hussein, ya itu sampai ke luar negeri tuh terkait dengan film itu, menjuarai gitu, juara gitu terkait dengan itu. Memang itu waktu pasca konflik ya, sehingga memang banyak bagaimana semua generasi muda berjibaku untuk bagaimana sih sebetulnya mengikat kembali mata rantai yang telah putus karena konflik, sehingga memang itu menjadi sebuah ikonik lah, sehingga bagaimana kita dari Maluku menunjukkan kepada Indonesia bagaimana sih sebetulnya cara menyelesaikan konflik itu dengan apa? Saya tertarik sekali. Kemarin waktu presentasi juga ditanyakan seperti poin terakhir. Ini sebenarnya ditanyakan aksinya kolektif ataupun memang secara komunitas ataukah individu. Nah, kami sampaikan gerakan yang kemudian terjadi yang kami gaungkan ini secara komunitas juga ada, karena hampir setiap desa paguyuban mahasiswa itu ada untuk kemudian mengaungkan ini. Dan dari kalau pergerakan pribadi ya itu setiap kali ada yang kemudian konten yang lewat yang terkait dengan kayak kemarin contoh tule hutial, ulang juga, kemudian trikora kemarin. Kami tetap individu peran individu di situ. Kami kalau ada pun kemudian komentar-komentar yang memprovokasi, nah kami sisihkan ini sudah juga sudah lama juga. Enak hidup. Nah itu tuh yang dimaksud dengan provokasi. Jadi mesti kita ya lembaga pendidikan memang menjadi laboratorium perdamaian ya. Kalau bukan Katung siapa lagi gitu kan? Setidaknya dari generasi muda ini kita belajar untuk meredam setiap api konflik yang kemudian mencuat gitu. Nah kalau ini kan untuk pemenang juara 2 nih. Nah kalau juara 1 itu kemarin ambil temanya apa sih? Untuk temanya sendiri itu tentang narasi damai, karena kemarin kan sempat konflik antara Masulan dan Sawai. Nah kemudian atau mengangkat judul itu kalau nggak salah narasi damai di tengah konflik. Studi aktivisioner mahasiswa UIN Abdul Muthalib Sangaji. Memang kemarin juga kita ya sempat turun ketika pasca konflik dari LP2M ya, Lembaga Pengabdian Masyarakat itu, penelitian dan pengabdian bersama dengan Syariah ya, kita turun ke sana untuk memantau langsung di lapangan bagaimana kondisi yang terjadi dan sebagainya. Memang kita gitu ya, seharusnya lembaga pendidikan tinggi mestinya menjembatani ya, mengurangi beban dari masyarakat dan sebagainya itu sebagai bentuk daripada pengabdian masyarakat secara konkret gitu ya, sehingga kita tidak mesti menjadi tokoh atau pihak dalam tanda kutip yang turut terlibat, tapi bagaimana kita juga memberikan peran yang penting bagi masyarakat agar memang keluar dari konflik tersebut. Mudah-mudahan ini memang menjadi sebuah cerita yang bagus yang bisa diambil hikmahnya oleh para penonton sekalian yang ada menyaksikan kami dalam ruang podcast ini. Dan ini pialanya ya? Iya, pialanya. Nah, dikirim dari Malang nih? Iya. Luar biasa. Ini kira-kira dikirim dengan apa nih paketnya? Pakai JNT Cargo. JNT Cargo, ya juara 1, juara 2. Ya Bapak Ibu sekalian, ini piala mereka yang memang sempat ditorehkan ketika mereka kemarin mengikuti kompetisinya. Dan kalau dilihat juara 2, ya juara 2. Dan ini juara 1. Juara 1 ya? Iya. Sorry. Juara 1-nya. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah
bukti bahwa teman-teman yang telah berjuang ya secara prestasi akademiknya bisa membawa nama baik UIN Amim Sangaji Ambon sehingga bisa berprestasi di kompetisi esai dan KTI Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Negeri Malang ya. Dan saya pikir cukup ya kita bercerita terkait dengan ini. Mudah-mudahan sharing-sharing kalian ini menjadi sebuah motivasi yang sangat bermakna buat teman-teman baik di kampus UIN Abdul Muthalib Sangaji untuk lebih berprestasi lagi sehingga memang kampus kita bisa menjadi kampus yang unggul ya. Iya. Tidak hanya dari secara akhlakul karimah dengan muatan-muatan keagamaan, tapi juga secara prestasi akademik dalam bidang-bidang lainnya itu bisa memberikan keunggulan tersendiri baik secara pribadi mahasiswanya dan lulusannya nanti kemudian ketika terjun di masyarakat. Dengan demikian saya pikir cukup dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan kami dalam ruang podcast ini. Saya Muhammad Salih Suat SMH mengundurkan diri bersama dengan teman-teman dari ruang podcast UIN Amim Sangaji Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.